Pria ini memotong tali. Tombak itu segera terbang. Naga api itu mengambil anak panah itu dan meletakkannya di bawah ketiaknya. Lalu ia berteriak sekali. Dan melompat langsung ke air. Penduduk desa bersorak untuk kesatria itu. Dia menerima uang hadiah lalu pergi. Dia membeli sekawanan domba dengan beberapa koin emas. Naga api itu juga diterima uang hadiah. Ini pertama kali mereka kerja sama. Tidak menyangka, uang yang mereka menghasilkan lebih banyak yang dihasilkan sang kesatria dalam hidupnya. Hal ini membuat spesies naga khawatir. Mereka takut bahwa mereka akan menjadi komoditas yang dicari. Tapi pria ini mengatakan dia sebenarnya bukan orang seperti itu. Setelah mendengar kata-katanya, naga api itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kami berdua ditipu. Kejujuran macam apa yang kamu bicarakan? Pria kesatria itu sangat tidak nyaman mendengarnya. Tidak lama sebelumnya, dia adalah seorang ksatria yang sangat dogmatis. Saat itu dia mengajarkan ilmu pedang kepada sang pangeran. Pada saat yang sama memperingatkannya berkali-kali bahwa harus mengikuti aturannya sendiri ketika menjadi seorang ksatria. Tanpa diduga, sebuah masalah terjadi. Tirani raja memicu pemberontakan. Dia dipukuli hingga mati warga-warganya. Sang pangeran terlambat menatap ayahnya yang sudah meninggal. Tapi dia tak merasa sedih sedikit pun. Melainkannya hanya ambil mahkota dari ayahnya. Saat dia hendak pergi, seorang gadis tidak sengaja jatuh dari atas dan menabraknya, menyebabkan tubuhnya ditusuk oleh tiang. Ksatria itu dengan cepat datang membantu sang pangeran. Lalu ambilnya kembali ke kastil. Ratu melihat luka putranya. Dia tahu hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Jadi semuanya meninggalkan kastil. Meskipun sang pangeran terluka parah, tangannya masih menempel pada mahkota. Mereka ke sebuah gua misterius. Sang ratu memanggil Dewa Naga, berharap dia bisa menyelamatkan sang pangeran. Tapi naga tidak berniat itu. Karena dia tahu kekejaman sang raja sebelumnya. Dan menentukan sang pangeran juga sama. Jika ingin mendapatkan bantuan dari naga itu. Kecuali saat sang pangeran bersumpah bahwa nanti akan menjadi seorang raja yang menyayangi warga negara seperti anak-anaknya. Berdiri di antara kematian dan kematian, dia terpaksa mengikutinya. Naga membuka dadanya. Ia mengambil setengah dari hatinya dan memasukkannya ke dalam tubuh sang pangeran. Dengan sangat cepat dia secara ajaib sembuh dari penyakitnya. Tapi setelah sembuh, dia 10 kali lebih brutal dari sebelumnya. Di mana-mana di kerajaan ini ada suasana berkabung. Saat lihatnya begitu kejam, sang ksatria yang pernah mengajari sang pangeran memutuskan pergi ke gua itu sekali lagi. Dia mengira setengah dari hati naga telah mencemari sang pangeran. Jadi dia bersumpah bahkan jika dia harus pergi ke ujung bumi, dia akan membunuh semua naga. Dengan begitu, 12 tahun berlalu dalam sekejap mata. Seekor naga raksasa melewati langit. Ksatria buru-buru mengejarnya. Dia mengejar kemana naga itu menghilang. Dengan sangat cepat terdengar auman naga. Seorang ksatria seperti pemenang perlahan keluar dari asap putih. Saat melihat sosoknya, penyair ini sangat mengaguminya. Dia memutuskan untuk mengikuti ksatria itu dan memulai perjalanan untuk membunuh naga. Ksatria datang di depan air terjun. Penyair itu dengan cepat mengejarnya. Dia duduk di atas batu dan memujinya tanpa henti. Tanpa memperhatikan bahwa batu itu perlahan membuka matanya. Ketika dia sedang menulis puisi di atas batu, tiba-tiba naga itu bangkit dan melemparkannya ke dalam air. Begitu ksatria itu kembali, dia melihat naga itu masuk ke air terjun. Dia segera mengejarnya. Pertempuran kematian akan segera dimulai. Tapi naga itu telah terbang. Sang ksatria langsung mengejarnya. Mereka ke sebuah hutan. Naga itu membuka mulutnya dan menelan ksatria itu. Tapi pria itu tidak akan menyerah begitu mudah. Dia menusuk mulut naga itu dengan pedangnya. Dengan begitu, mereka berkelahi sampai hari gelap. Naga ini menentang segalanya,
mengeluarkan genangan air liur yang besar. Langsung mendorong sang ksatria ke bawah. Lalu menekannya dengan satu kaki. Tapi naga itu tidak bunuhnya. Sebaliknya, dia mengusulkan perdagangan antara keduanya. Sebagai naga terakhir, jika dia mati, ksatria tidak lagi akan mendapatkan uang hadiah di masa depan. Jadi dia ingin melakukan sesuatu agar kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan. Dia ingin memanggang domba tetapi tidak bisa membuat api. Naga menurunkan lubang hidungnya. Dalam sekejap mata, api langsung dinyala. Domba dipanggang dengan cepat. Mereka menikmati makanan mereka dengan sempurna. Tapi naga ini tiba-tiba penasaran. Mengapa sang ksatria ingin memburu mereka? Dia menceritakan kisah sang pangeran. Dan percaya bahwa setengah dari hati naga itulah yang menajiskan anak yang tidak bersalah itu. Pangeranlah yang tidak murni. Ia mengotori hati sang naga. Bagaimana kamu tahunya? How do you know that, dragon? Semua naga tahu cerita itu. Naga raksasa yang terakhir itu telah menghilangkan keraguan sang ksatria. Tapi sang ksatria tetap percaya bahwa pangerannya adalah orang yang jujur. Ketika naga hendak menentang katanya, bahunya tiba-tiba terasa sakit. Dia jatuh ke tanah kesakitan. Setelah dijaga oleh sang ksatria, dia sudah sembuh kembali. Sampai matahari terbit. Satu orang dan satu naga melanjutkan penipuan mereka. Kali ini ksatria bertindak lebih langsung. Hei semuanya, tolong bayarku. Jika tidak, naga akan menghancurkan tempat ini. Pada saat ini, seorang gadis datang. Dia sangat marah dengan tindakan ksatria itu. Ksatria memberikan nasihat kepada penduduk desa. Terbaik mereka mengorbankan putri mereka. Dengan begitu, gadis itu diikat ke kendaraan oleh penduduk desa. Dan didorong ke tanah kosong. Sang ksatria datang bersama dengan naga. Dia suruhnya langsung menelan gadis itu. Lalu dia terus memeras uang. Jadi naga itu mengikuti nasihatnya. Langsung terbang ke arah gadis itu. Membawanya dengan kakinya dan segera terbang. Ketika ksatria tiba dia lihat. Naga bernyanyi untuk gadis itu. Keduanya bersenang-senang bersamanya. Hal itu membuatnya merasa tidak senang. Gadis ini melihat ksatria. Langsung menghunus pedangnya. Naga itu melihatnya dan segera pergi untuk menjaga perdamaian. Ternyata sang pangeran mengikuti mereka ke sini. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk menjemput gadis ini. Tetapi ketika melihat guru lamanya, dia ingin bertarung sedikit. Mereka berdua bertarung dengan pedang. Setiap gerakan sang pangeran adalah gerakan pembunuh. Tapi dia masih dikalahkan dengan lembut oleh ksatria. Sang pangeran masih terlalu muda. Dia dengan sinis mengatakan bahwa ksatria hanya percaya pada seni bela diri. Dan aku tidak pernah percaya padanya. Dia mengatakan bahwa dia malu menjadi muridnya. Kamu sang guru yang buruk. Di bawah serangan kata-kata sang pangeran, ksatria itu tidak lagi tenang. Sehingga dia ditusuk di bahu. Tapi sang pangeran tidak membunuhnya. Tetapi hanya menarik kembali pedangnya. Tetapi saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba meluncurkan pisaunya. Pada saat ini, naga hadir tepat waktu. Dia menunjukkan lukanya pada pangeran. Suara jantung yang berdebar kencang membuat sang pangeran lari ketakutan. Naga itu membawa ksatria dan gadis itu ke tempat peristirahatan Raja Arthur. Di tempat ini, dia menggambarkan kepada ksatria itu langit luas yang dipenuhi naga. Jika jasanya sempurna, setelah kematian dia akan bisa terbang ke bintang-bintang dan menjadi bintang terang di galaksi. Jadi dia memberikan separuh hatinya yang lain kepada sang pangeran. Berharap itu akan mengubah sifat jahat di dalamnya. Tapi dia salah. Sekarang dia tidak takut mati lagi. Dia hanya khawatir dia tidak akan bisa bersatu kembali dengan keluarganya setelah dia meninggal. Dia mendorong ksatria untuk mendapatkan kembali keyakinannya. Menyelesaikan sang pangeran jahat. Para ksatria tidak setuju. Lalu dia meninggalkan tempat itu sendirian.
Di tengah hujan lebat dia mendengar panggilan Raja Arthur. Jadi dia datang di depan kuburnya. Membaca kembali janji lamanya di atasnya. Dia tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di tengah hujan lebat, gambar naga muncul. Mereka saling memandang dan diam-diam berjanji akan membunuh pangeran dengan tangan mereka sendiri. Saat bekerja di lokasi konstruksi, ksatria melihat gadis ini diintimidasi. Ketika dia hendak menyerang, sebuah anak panah terbang. Seorang ksatria yang tidak jauh dari situ sedang mengendarai kuda ke sini. Dia meyakinkan penduduk desa untuk bergabung dalam perlawanan. Tetapi penduduk desa menertawakannya bahkan tidak memiliki seorang prajurit. Ksatria tidak menjelaskan banyak, tetapi mendesak kudanya untuk melanjutkan perjalanannya menuju cakrawala di bawah matahari. Begitu sang ksatria berhenti, naga itu langsung terbang ke langit. Ini pasukannya. Kemudian ksatria itu mengajari para penduduk desa cara bertarung. Di bawah bimbingannya, mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Rais kamera kerajaan melihat bahwa mereka sedang berlatih, dan segera melaporkannya kepada atasan. Para jenderal pihak pangeran mendengar bahwa pihak lawan sedang berlatih. Tapi mereka tidak peduli sama sekali. Tapi pangeran khawatir. Karena dia tahu naga itu akan menjadi ancaman besar. Ratu memanjakan putranya. Jadi dia segera mengajaknya menemui 5 jenderal macan. Mereka semua adalah pembunuh naga. Dengan bantuan mereka, naga itu pasti akan dimusnahkan. Pertempuran akhirnya terjadi. Sang ksatria memimpin penduduk desa, berteriak di luar benteng. Melihat guru lamanya, pangeran sangat marah. Dia hendak keluar, tetapi ditahan oleh bawahannya. Tapi dia tidak tahu itu hanya konspirasi. Saat perhatiannya teralihkan, naga itu langsung menyerang dari samping. Pangeran memimpin pasukannya bersembunyi ke kota. Naga bertekad untuk membuat pembunuh naga membayar harganya. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Meskipun penduduk desa sangat terlatih, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan tentara. Untungnya pemanah itu membidik dengan benar. Menembakkan panah yang menembus jantung sang pangeran. Pada saat yang sama, naga yang terbang juga mengalami kesakitan yang sama. Dia langsung jatuh dari langit. Pangeran menemukan dirinya terkena panah tetapi tidak mati. Dan langsung paham sesuatu. Ternyata selama naga itu masih ada, dia tidak bisa mati. Tetapi berpikir sejenak, dia segera kembali ke kastil. Melihat bahwa mereka akan membunuh naga itu, dia segera menghentikan semua orang. Lalu senyuman jahat muncul di wajahnya. Di malam yang gelap, Ratu berjalan di depan naga. Dia memegang pisau. Tanpa ampun menusuk naga itu beberapa kali. Naga itu juga tahu tujuannya. Jadi biarkan dia melakukannya. Ratu mengambil tombak, tapi dirampok oleh pangeran. Ia menyuruh ibunya masuk ke dalam rumah. Kemudian suara tragis tiba-tiba terdengar. Ksatria datang untuk menyelamatkan naga. Juga mendengar suara itu. Dia berjalan ke arah suara itu. Akhirnya menemukan naga itu. Naga itu memintanya untuk menghabisi dirinya. Tapi ksatria tidak menginginkan itu. Tidak ada pilihan. Naga itu hanya bisa memaksa ksatria untuk melakukannya. Tetapi bahkan ketika apinya padam, ksatria itu tetap tidak berjuang. Sekarang pangeran telah lari ke sini. Dia mengendalikan gadis ini dari belakang. Dan suruh sang ksatria untuk segera menyerah. Naga melihatnya. Langsung menggigit dirinya sendiri. Membuat pangeran menderita. Dia melepaskan gadis itu dalam kesakitan. Tapi dia tidak mati. Dia mengeluarkan belatinya. Kemudian bergegas menuju ksatria. Pada saat yang genting, ksatria hanya bisa mengangkat bilahnya. Dan mengakhiri hidup naga itu. Juga oleh karena itu, pangeran juga benar-benar berhenti bernapas. Naga ini juga menutup matanya dalam kebahagiaan. Di hadapan orang-orang, naga ini berubah menjadi cahaya. Dan menuju ke langit.
Teman-teman lama ada di sekitarnya. Bersama-sama mereka membentuk galaksi yang indah.